Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat-sahabat sekalian. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak teman-teman untuk kita lihat-lihat tanaman tengkawang ini teman-teman. Kebetulan ini dulu kita melakukan penanaman tengkawang ini awalnya untuk stok kebun pangkas ini teman-teman. Kita tanam di pinggir hutan untuk stok kebun pangkas dan penanamannya ini sangat rapat ini teman-teman. Kurang lebih jarak tanamnya sekitar 50 kali 1 meter nih teman-teman. 50 cm kali 1 meter nih teman-teman. Dan kebetulan ini sampai diameter sekitar 10 cm. Ini pertumbuhannya masih cukup optimal ini teman-teman. Dan nanti akan menunjukkan pada teman-teman bagaimana pertumbuhan tengkawangnya dengan jarak yang rapat seperti ini. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwasanya mungkin untuk jenis tengkawang seperti ini bisa ditanam dengan rapat tapi pada diameter tertentu ini. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya silakan teman-teman bisa mengikuti video ini sampai selesai. Teman-teman sekalian, ini kalau saya lihat jaraknya dari sebelahnya ini sekitar 1 meter ini teman-teman. Diameternya sama-sama sekitar 10 cm ini teman-teman. Ini cukup besar diameternya. Kemudian ini ada yang jarak tanamnya itu sekitar 40 cm atau 50 cm ini teman-teman. Tapi ini pertumbuhannya masih bagus teman-teman. Itu tadi jaraknya cukup dekat, sekitar 40 sampai 50 cm jarak tanamnya. Dan di sampingnya juga ada tanaman yang jaraknya juga cukup dekat nih teman-teman. Tapi memang kalau penanamannya rapat, untuk tanaman yang berada di tengah itu pruningnya secara alami nih teman-teman. Jadi pruningnya secara alami, cabang-cabangnya sudah runtuh nih teman-teman. Jadi yang memiliki cabang-cabang yang cukup banyak itu terdapat pada tanaman yang berada di pinggir-pinggir dari plot ini teman-teman. Nanti akan saya tunjukkan pada teman-teman semuanya ini teman-teman. Ini adalah tanaman yang berada di tengah dari plotnya ini teman-teman. Ini tanamannya percabangannya itu, wah ini percabangannya tinggi-tinggi di sana. Jadi cabang-cabangnya pruning secara alami ini teman-teman. Nah ini diameternya ini cukup bagus, dengan jarak tanam di sampingnya itu sekitar ya 40 sampai 50 cm ini teman-teman. Ini dengan ini sekitar 40 sampai 50 cm. Tetapi dua-duanya ini masih tumbuh cukup bagus ini teman-teman. Ini diameternya sekitar 12 cm ini teman-teman. Nah ini jadi cabang-cabangnya juga sudah rontok nih teman-teman. Pruning secara alami karena cahaya matahari itu hanya terdapat pada ujung-ujung batangnya ini teman-teman. Demikian juga kita lihat dengan tanamannya di sampingnya ini teman-teman. Nah ini seperti ini nih. Ini lebih besar lagi, diameternya hampir mendekati 15 cm nih teman-teman. Cukup bagus ini jenis tengkawang ini. Sama karena pertumbuhannya di tengah. Jadi ini pruningnya juga pruning alami. Tuh percabangannya hanya terdapat pada ujung-ujung batangnya ini teman-teman. Jadi seperti ini memang kalau kurang cahaya matahari, pohon meranti terutama jenis tengkawang ini akan mengalami pruning secara alami. Tetapi untuk jenis tengkawang ini untuk bagian pinggirnya, di pinggir-pinggir plot yang terkena sinar matahari langsung, biasanya percabangannya akan tumbuh subur. Nah ini yang ada di pinggir dari plotnya ini teman-teman, ini percabangannya masih ada ini. Nah untuk sebelah dalamnya, sebelah sini, dan ini sebelah luarnya. Sebelah dalamnya itu udah bersih percabangannya, sebelah luarnya itu masih ada percabangan yang tumbuh seperti ini teman-teman. Nah ini nih, untuk yang di pinggir-pinggir itu percabangannya masih tumbuh dengan bagusnya ini teman-teman. Jadi ini kita belajar dari alam. Jadi memang kalau penanaman dilakukan dengan cara yang rapat, maka batang-batangnya itu akan melakukan pruning secara alami.
Nah, ini yang di pinggir-pinggir dari plotnya itu cabangnya masih nampak sekali nih teman-teman. Dan ini kebetulan ini pohonnya jaraknya cukup dekat ini teman-teman. Nah ini sekitar hampir 30 cm nih jaraknya teman-teman. Tetapi pertumbuhannya ini sama-sama masih bagus nih teman-teman. Pertumbuhannya masih cukup bagus dan ini diameternya hampir sama, hampir 15 cm nih teman-teman. Nah ini di tempat lain ini teman-teman, karena ini jenis Sorea macrophylla, biasanya akan tumbuh baik dengan tempat-tempat yang lembab dengan cukup air ini teman-teman. Ini ada yang pertumbuhannya juga masih kecil ini teman-teman. Ini diameternya sekitar 8 cm. Ini ada yang lebih kecil lagi, kebetulan di tengah kurang cahaya. Ini merana ini teman-teman, diameternya sekitar 6 cm ini teman-teman. Tetapi di sampingnya ada yang pertumbuhannya besar ini, hampir 15 cm pertumbuhannya teman-teman. Nah ini kebetulan batangnya kalau kita lihat dari agak jauh, memang ini lurus-lurus sekali ini teman-teman. Jaraknya yang rapat, kemudian dengan percabangannya mengalami pruning alami, sehingga pohonnya ini lurus-lurus sekali ini teman-teman. Wah itu di percabangannya cuma berada di atas dari pohon ini teman-teman. Ini saya tunjukkan pada teman-teman, jarak tanamnya sangat pendek karena dulu ini merupakan stok dari kebun pangkas yang kita tanam di pinggir hutan. Ternyata sampai besar seperti ini, pertumbuhannya juga masih bagus ini teman-teman. Ya, kita bisa belajar dari sini mengenai pertanaman meranti sampai diameter 15 cm, terutama jenis sengkawang ini rupanya bisa ditanam dengan rapat. Tapi syaratnya memang kalau pohon-pohon jenis meranti memang memerlukan cahaya pada waktu pertumbuhannya lebih lanjut ini teman-teman. Kalau cahayanya kurang, biasanya meranti akan mengalami kematian, dan bisa jadi pertumbuhannya juga kerdil ini teman-teman. Ini ada juga yang mati. Nah, ini ada juga yang mati nih teman-teman. Diameternya masih kecil, tapi ini kering nih teman-teman. Ujungnya sudah mati seperti itu, tidak ada daun-daunnya. Ini di sampingnya ada tanaman yang diameternya tidak begitu besar ini teman-teman. Jadi ini tanamannya seperti ini teman-teman. Untuk jenis tengkawang telur ini teman-teman. Ini tengkawang telur atau Sorea macrophylla yang kita tanam di pinggir hutan ini teman-teman. Dan ini ada beberapa tanaman yang kita tanam dengan sangat rapat ini teman-teman. Nah ini tanamannya seperti ini. Nah, ini rapat sekali ini. Seperti ini, bahkan diameternya jarak tanamnya ini sangat dekat sekali nih teman-teman. Sangat dekat sekali jarak tanamnya. 50 kali 50 cm ini teman-teman. Nah ini jarak antar batangnya, jaraknya cukup dekat. Nah ini pertumbuhannya juga ya merata nih teman-teman. Nah ini ada yang udah besar, juga ada yang masih agak kecil ini teman-teman.